Kasus kali ini adalah kondisi kelainan yang kita curigai bayi dengan cacat genetika ke arah Down syndrome atau trisomi 21. Jadi si ibu dikonsulkan dalam kehamilannya karena kita temukan adanya tonjolan pada daerah belakang leher. Jadi pada awal kehamilan pasien tidak melakukan pemeriksaan secara rutin dan baru sekali melakukan pemeriksaan pada sejawat dan langsung dirujuk karena dicuriga bagian belakang pada area lehernya ini tebal. Ini seperti dilihat, ini adalah bagian tempurung kepala, kemudian bagian leher belakangnya kulitnya terlihat tebal sekali. Dimana pada kondisi normal seharusnya kulit pada bagian leher belakang ini tipis, langsung menempel pada bagian tengkuknya. Nah, di sini kita bisa lihat adanya jarak dari tempurung kepala menuju kulit, seolah-olah kulitnya bengkak. Ini yang kita namakan sebagai edema kutis atau edema kulit. Jadi kulitnya menebal. Nah, kemudian kita lihat ini adalah bagian kiri kanan leher belakang yang terlihat menebal berupa kista tepat di daerah leher punuk belakang, tengkuk belakang, tepat di atas bahu kanan bahu kiri, mengapit leher. Dan ini baru terlihat pada saat ibu ini kontrol pertama kalinya pada sejawat dokter kandungan. Sebelumnya dia tidak pernah kontrol. Nah, kemudian kita ukur bagian tengkuk. Normalnya bagian tengkuk itu ketebalannya hanya mencapai 2,5 mm. Namun pada kasus ini kita temukan ketebalannya sangat-sangat tebal. Nah, secara otomatis dari kalkulasi alat mendapatkan 7,6 mm ini cukup tebal. Jadi batas normal adalah 2,5 mm. Jadi ini adalah penebalan tengkuk atau nuchal thickness, NT yang tebal, yang umumnya berhubungan dengan kelainan bawaan seperti Down syndrome atau trisomi 21. Kemudian kita berusaha melihat bagian hidung, di mana hidung itu selalu harus kita bisa melihat tulangnya. Artinya ada kita temukan batang tulang hidungnya harus kita lihat. Di sini saya tidak menemukan adanya gambaran tulang hidung tepat pada daerah hidungnya. Jadi boleh dikatakan janinnya terlihat pesek. Tapi bukan berarti pesek secara normal. Pesek sejauh tulang hidung terbentuk adalah hal yang wajar. Di sini kita tidak temukan gambaran tulang hidung atau absen nasal bone. Nah, kemudian kita amati lagi tampilan wajah, jari-jari wajah, bibir, hidung yang kita lihat dari depan. Nah, kemudian kita coba mengamati bagian telinga. Perhatikan bahwa gambaran telinga ini seolah-olah lebih rendah dari sudut normalnya. Jadi seperti misalnya kita memakai kacamata, maka kacamata itu bisa tercantol pada daun telinga. Apabila posisi daun telinga itu di atas sudut garis kacamata ini. Nah, pada gambaran ini kita tarik garis lurus, terlihat daun telinga yang posisinya lebih rendah
atau istilahnya kita katakan low ear set position. Jadi beberapa tanda mulai dari tengkuk yang tebal, tulang hidung yang tidak terbentuk, bagian kulit yang menebal seolah-olah pesek, dan kemudian tambahan lagi posisi telinga yang melorot ke bawah. Ini menandakan kecurigaan ke arah trisomi 21 atau Down syndrome. Sehingga kita perlu anjurkan untuk melakukan cek analisa genetika untuk membuktikan apakah memang benar bayi ini terkait suatu kondisi kelainan bawaan genetik yang diturunkan secara kongenital sejak bayi dalam kandungan. Nah, ini kembali kita melihat bagian leher yang berbentuk kistik. Tepat di bagian lehernya ada kista tebal. Sekarang kita coba menganalisa gambaran tulang belakang. Tulang belakang tampak normal, tidak ada yang bengkok, lurus semua. Nah, kembali kita lihat ini adalah kista di belakang leher atau hygroma kistik, hygroma coli, sangat tebal. Kista ini biasanya terisi oleh jaringan lemak, jaringan limfe, dan seringnya berkaitan dengan gangguan fungsi jantung yang umumnya terjadi pada anak-anak dengan kondisi trisomi 21 atau Down syndrome. Jadi ini adalah hygroma cystic atau hygroma coli bilateral, dua sisi ada terlihat. Ini adalah struktur otak yang tampak normal. Nah, ini kita kembali melihat bagian otak yang bagian terlihat bagian tengah mengapit kiri dan kanan tampak normal. Namun dari gambaran otak kita tidak bisa menentukan apakah bayi ini mengalami kecenderungan kemungkinan ada gangguan mental ataupun perubahan IQ. Tidak bisa kita lihat dari struktur tersebut. Nah, kembali kita untuk melihat kondisi lain, kita lihat jantung. Di sini kita bisa temukan gambaran 4 ruang jantung yang terlihat normal, tidak kita temukan kelainan. Kemudian kita mencari lambung terlihat, kandung kencing juga bisa kita temukan. Kemudian kita mencoba melihat apakah kelamin bayi bisa kita tampilkan. Ya, kelaminnya mengarah ke laki-laki. Jadi sekali lagi ini adalah kasus di mana terjadi penebalan pada daerah tengkuk kepala dengan gambaran kista pada daerah leher tengkuk bagian belakang yang mengarah suatu kecurigaan ke arah Down syndrome. Kemudian kita ukur berat janin keseluruhan. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran janin yang bergerak aktif. Kita coba tampil kembali tampilan wajah. Ini adalah tampilan wajah janin. Jadi dengan keseluruhan ini kita mencurigai janin ini mengalami kondisi kelainan menuju ke arah Down syndrome. Jadi perlu kita lakukan analisa genetika.